Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak, bab akhlak terpuji. Nah, kalian tahu nggak apa itu akhlak terpuji? Dan akhlak terpuji itu ada berapa? Akhlak terpuji itu ada 4. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Dan yang terakhir, yaitu taat kepada guru. Yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan, dan semua hewan dan lingkungan ini dibentukkan bagi manusia. Nah, perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia sungguh tiada terhingga. Allah memenuhi segala yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah telah memenuhinya. Misalnya, kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika kita dilahirkan di dunia nanti dilengkapi dengan panca indera yang lengkap, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memenuhinya. Dan masih banyak lagi rezeki dari Allah yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita taat kepada Allah? Nah, berikut ini ada beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur atas karunia rezeki yang tiada terhingga. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat di awal waktu dan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, menjalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Yang ketiga, berinfak, bersedekah, menunaikan zakat. Yang keempat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir setiap saat, tidak hanya waktu selesai sholat. Nah, yang kelima, menggunakan rezeki yang telah diterima di jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua yaitu taat kepada Rasul. Apa itu arti taat kepada Rasul? Taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang telah dibawanya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Semua Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Nah, tidak ada gunanya jika kita hanya meyakini, tetapi enggan untuk mengamalkannya. Misalnya, tidak mengerjakan sholat, enggan berzakat, serta tidak mau bersedekah. Sesungguhnya, semua yang diajarkan pada Rasul merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak menaati apa yang diperintahkan Rasul, berarti kita tidak menaati juga perintah Allah. Ada beberapa cara menaati Rasul. Yang pertama yaitu mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini, syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang empat, mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Yang kelima, meneladani kehidupan para Rasul. Yang keenam, menghidupkan sunnah Rasul. Nah, selain itu, ada yang lebih khusus lagi, perintah kepada kita agar memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tujuannya adalah agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Nah, yang ketiga yaitu taat kepada orang tua. Orang tua sangat berjasa bagi hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak itu digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, nah belum tentu harta itu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Nah, orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu, sudah sepatutnya anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara berbuat baik, menghormati, dan menaatinya. Nah, Allah ini berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada orang tuanya. Mengapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua?
Ibu telah berusaha payah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Ketika melahirkan, beliau merasakan sakit luar biasa. Pada saat kita masih bayi, ia tidak dapat tidur dengan nyenyak karena kadang-kadang kita bayi terbangun. Nah, ketika kita menangis di waktu malam, ayah bekerja keras mencari rezeki untuk kita siang dan malam. Mereka berdua bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya. Sebagai balas budi kita terhadap mereka, maka kita harus patuh dan taat kepada mereka berdua. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua kita. Yang pertama, orang tua itu yang melahirkan kita. Yang kedua, beliau berdua mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa. Yang ketiga, doa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Yang keempat, orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan yang terakhir, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW untuk selalu berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya beberapa cara menghormati orang tua, antara lain yang pertama yaitu menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, berbicara yang sopan kepada beliau berdua. Yang ketiga, selalu menampakkan wajah ceria atau tersenyum di hadapan beliau. Yang keempat, rajin berdoa untuk keselamatan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Dan yang terakhir, merawat beliau ketika beliau sakit. Nah, yang terakhir yaitu hormat dan patuh kepada guru. Nah, selain orang tua, manusia yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Karena kehadiran guru itu membuat kita menjadi anak yang pintar dan menjadi tahu semua tentang ilmu-ilmu. Nah, karena itu kita patut hormat dan juga patuh kepada guru kita. Bagaimana kita hormat dan patuh terhadap guru kita? Nah, di sini ada beberapa ciri dan sikap patuh dan taat kepada guru. Nah, antara lain yang pertama yaitu sopan santun. Nah, hormat terhadap guru harus diwujudkan dengan sikap yang baik. Misalnya, dengan berperilaku sopan santun. Nah, guru adalah orang yang telah mendidik sekaligus mengajari kita berbagai ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan dan masa depan kita semua. Hormatilah guru sebagaimana kita menghormati orang tua. Berdirilah menyambutnya jika guru datang. Tidak boleh mendahului dan memutuskan pembicaraan beliau. Memberi salam dan menjabat tangan setiap hari di sekolah dan menghadapinya dengan wajah tersenyum. Yang kedua yaitu menghargai. Nah, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, berkat jasa dan pengorbanan beliau, kita bisa membaca, menghitung, mengenal dunia sekeliling kita. Oleh karena itu, kita wajib menghargai guru. Salah satu cara menghargai guru adalah dengan cara mendengarkan semua perkataan beliau, mengajarkan semua tugas, dan tidak melupakan walaupun kita telah keluar dari sekolah atau guru sudah tidak mengajar kita. Nah, yang ketiga, taat. Anak yang beradab adalah anak yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap gurunya. Ketaatan ini dapat diwujudkan dengan mematuhi segala nasihat yang diberikan dan menjauhi segala larangan beliau. Ketaatan tersebut dilakukan dengan ikhlas, bukan karena takut hukuman. Nah, sikap hormat dan patuh tersebut dapat diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang mencerminkan hormat dan patuh pada guru. Yang pertama, memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, mengerjakan semua tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, melaksanakan segala nasihat guru. Yang keempat, mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru. Yang kelima, mencium tangan guru ketika bersalaman. Yang keenam, tidak melupakan kebaikan guru. Yang ketujuh, berdiri menyambut beliau. Yang kedelapan, bertanya sesuai yang belum dipahami dengan sopan. Yang kesembilan, tidak mendahului dan memutuskan pembicaraan. Nah, ada juga manfaat dari kita hormat kepada guru. Nah, yang pertama yaitu disenangi oleh banyak orang. Yang kedua, memperoleh ilmu yang barokah. Yang ketiga, menjadi anak yang sholeh. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.